Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari Kitabul Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita masih dalam Kitab At-Taharah, bab yang ke-22, yaitu bab Al-Mashu 'alal Khuffain. Bab yang menjelaskan tentang mengusap sepatu. Dalam bab ini disebutkan oleh Imam Muslim beberapa riwayat. Riwayat yang pertama atau hadis yang pertama yaitu hadis yang ke-621 dari kitab Sahih Muslim, atau hadis yang ke-72 dari kitab At-Taharah. Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim, riwayat itu dari Abu Muawiyah dari A'mash an Ibrahim an Hammam qala bala jarirun thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi faqila ataf'alu hadha qala na'am ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Qala al-A'mash qala Ibrahim kana yu'jibuhum hadha al-hadith li'anna Islam Jarir kana ba'da nuzulil Ma'idah. Hadis ini dari Abu Muawiyah dari Al-A'mash, kemudian dari Ibrahim dari Hammam. Beliau mengatakan bahwasanya Jarir, yaitu salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jarir, beliau kencing, kemudian beliau berwudu, kemudian beliau mengusap kedua sepatunya. Kemudian dikatakan kepada beliau, itu kepada Jarir radhiyallahu ta'ala anhu, apakah kamu melakukan hal ini? Kemudian beliau mengatakan, ya, sungguhnya aku melihat Rasulullah SAW kencing, kemudian beliau berwudu, kemudian beliau mengusap kedua sepatunya. A'mash mengatakan bahwasanya Ibrahim mengatakan bahwasanya hadis ini sangat disukai, hadis ini oleh mereka, yaitu para sahabat Ibrahim, yaitu A'mash, orang-orang Kufiyun, yaitu sahabat dari Abdullah bin Mas'ud, karena Islamnya Jarir ini setelah turunnya surah Al-Maidah. Maka disebutkan di sini bahwasanya hadis ini, hadis Jarir ini adalah setelah turunnya surah Al-Maidah yang bercerita tentang wudu, yaitu ayat wudu, yang di situ ya surah Al-Maidah ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka hadis ini setelah ayat wudu, karena Islamnya Jarir itu setelah turunnya
surah Al-Maidah ini. Nanti akan kita sebutkan kenapa mereka para tabi'in ini senang dengan hadis Jarir ini. Riwayat kedua yang dibawakan oleh Imam Muslim, yaitu Sufyan mengatakan, wa kana ashabu Abdillah yu'jibuhum hadzal hadis li'anna Islam Jarir kana ba'da nuzulil Maidah. Yaitu para sahabatnya Abdullah, maksudnya Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Yu'jibuhum hadzal hadis, mereka menyukai hadis ini, ya, senang dengan hadis ini. Kenapa? Karena Jarir itu masuk Islamnya setelah turunnya surah Al-Maidah. Kemudian riwayat yang ketiga yang dibawakan oleh Imam Muslim adalah dari Huzaifah radhiyallahu taala anhu, qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fantaha ila subatati qaumin fabala qa'iman fatanahaitu faqala udunu fadanautu hatta kumtu 'inda aqibaihi fatawadda'a wa famasa 'ala khuffaihi. Dari Huzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sampai pada tempat kotoran dari suatu kaum. Tempat Subatoh itu adalah tempat di mana suatu kaum atau orang-orang biasanya membuang kotorannya, membuang sampah. Kemudian Nabi SAW ketika itu buang air kecil atau kencing, berdiri. Kemudian aku menjauh. Kemudian Nabi SAW mengatakan, mendekatlah. Kemudian aku pun mendekat dan aku berdiri di belakang Nabi. Kemudian Nabi SAW berwudu, kemudian beliau mengusap kedua sepatunya. Kemudian riwayat yang keempat yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam bab ini juga dari Huzaifah, atau sebelumnya dari Abi Wa'il. Beliau mengatakan, kana Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu yushaddidu fil baul wa yabulu fi qaruratin wa yaqulu inna bani Israil kana idza asaba jilda ahadihim baulun qaradahu bil maqarid. Faqala Huzaifah, lawadittu anna sahibakum la yushaddidu hadha at-tashdid falaqad ra'aituni ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natamasha fa ata subatatan aw subatata khalfa ha'itin faqama kama yaqumu ahadukum fabala fantabattu minhu fa asyara ilayya faji'tu faqumtu inda aqibihi hatta faragh. Dari Abi Wa'il, beliau mengatakan bahwasanya Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu sangat keras dalam permasalahan kencing, artinya sangat berhati-hati dalam masalah kencing. Beliau sampai saking berhati-hatinya sampai beliau itu kencing di qarurah, yaitu botol. Kemudian beliau mengatakan, sungguhnya Bani Israel dulu kalau seandainya kulit salah seorang di antara mereka kena dari kencing, maka mereka akan mengambil gunting kemudian mereka gunting. Kemudian Huzaifah mengatakan, kalau seandainya sahabat kalian itu tidak tasyaddud, tidak terlalu berlebihan, keras seperti itu, kata Huzaifah, ya, seperti Abi Musa yang sampai kencing di botol, karena takutnya dia supaya air kencingnya tidak mengenai badannya atau mengenai pakaiannya. Kata Huzaifah, sungguh aku melihat dan aku bersama Rasulullah SAW berjalan, kemudian Nabi SAW mendatangi tempat buang sampahnya suatu kaum, ya. Kemudian beliau, yaitu tempat sampahnya suatu kaum, kemudian beliau berdiri sebagaimana berdirinya salah seorang di antara kalian, kemudian beliau pun kencing, kemudian aku pun menjauh. Kemudian Nabi SAW memberikan isyarat agar aku mendekat, maka aku pun datang, kemudian aku berdiri di belakang Nabi SAW sampai beliau selesai dari buang air kecil.
Riwayat yang kelima yang dibawakan oleh Imam Muslim dari Mughirah Ibnu Syu'bah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kharaja li hajatihi fattaba'ahu al-Mughirah bi idawatin fiha ma'un fasabba alaihi hina farawa min hajatihi fatawadda'a wa masaha 'ala al-khuffain wa fi riwayat Ibni Rumhin maka nahin hatta. Itu dari Mughirah bin Syu'bah dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau keluar bersama Nabi SAW. Nabi SAW keluar untuk keperluan beliau, yaitu buang hajatnya beliau. Kemudian Mughirah bin Syu'bah mengikuti Nabi SAW dengan membawakan ember kalau kita sekarang, atau bejana yang di dalamnya ada air. Kemudian Mughirah bin Syu'bah kemudian menuangkan air itu ketika Nabi selesai buang hajatnya. Kemudian beliau wudu dengan itu, air tersebut. Kemudian beliau mengusap kedua sepatunya. Riwayat yang ke-6 yang disebutkan oleh Muslim, ini juga dari beliau mengatakan dari Yahya bin Sa'id juga dengan isnad ini, dengan sanad ini, beliau mengatakan bahwasanya ya dari Mughirah bin Syu'bah juga bahwasanya Nabi SAW membasuh mukanya dan kedua tangannya, kemudian mengusap kepalanya, kemudian mengusap kedua sepatunya. Riwayat yang ketujuh yang dibawakan oleh Imam Muslim dari Mughirah bin Syu'bah juga, qala baina ana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin id nazala faqada hajatahu thumma jaa fasababtu alaihi min idawatin kanat ma'i fatawaddaa wa masaha ala khuffaihi. Bahwasanya aku atau kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu malam, kemudian beliau pergi membuang hajatnya, kemudian aku pun datang dengan membawa seperti bejana ataupun ember. Kemudian aku tuangkan air kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi berwudu, kemudian mengusap kedua sepatunya. Hadis yang ke-8 yang dibawakan oleh Imam Muslim juga dari Mughirah bin Syu'bah, qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan. Faqala ya Mughirah khudhil idawah fa akhadtuha thumma kharajtu ma'ahu fantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tawara anni faqada hajatahu thumma jaa wa alaihi jubbatun syamiyatun dayyiqatul kummain fadhahaba yukhriju yadahu min kummiha fadaqat alaihi fa akhraja yadahu min asfaliha fasababtu alaihi fatawadda'a wudu'ahu lis-shalah thumma masaha ala khuffaihi thumma shalla. Dari Mughirah bin Syu'bah beliau mengatakan bahwasanya aku pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai Mughirah, ambillah bejana, di situ ada air. Maka aku pun mengambilnya. Kemudian aku keluar bersama Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW pergi menjauh dariku. Kemudian beliau membuang hajatnya. Kemudian beliau datang. Kemudian beliau ketika itu memakai sebuah jubah pakaian yang lengannya sempit, jubah syamiyah, jubah pakaian syamiyah yang lengannya sempit. Kemudian beliau berusaha untuk mengeluarkan tangannya untuk dicuci ketika berwudu, tetapi beliau tidak bisa karena sempitnya ujung dari pergelangan tangan dari bajunya tersebut. Kemudian Nabi SAW, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW karena tidak bisa menarik bajunya karena sempit, maka beliau kemudian mengeluarkan tangannya dari bawah untuk dicuci. Kemudian Mughirah bin Syu'bah mengatakan, aku pun menuangkan air kepada Nabi SAW. Kemudian beliau berwudu untuk salat. Kemudian beliau
mengusap kedua sepatunya kemudian sholat. Hadis yang ke-9 juga dari Mughirah bin Syu'bah, beliau mengatakan kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyaqdi hajatan falamma raja'a talaqaituhu bil idawa fasababtu alaihi faghasala yadayhi thumma ghasala wajhahu thumma ghasala liyaghsila dhira'aihi fadaqatil jubbatu fa akhrajahuma min tahtil jubbah faghasalahuma wa masaha ra'sahu wa masaha ala khuffaihi thumma shalla bina. Mughirah bin Syu'bah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW keluar untuk buang hajatnya, kemudian beliau kembali, kemudian aku menemui beliau dengan sebuah bejana, kemudian aku menuangkan air kepada beliau dan beliau kemudian membasuh kedua tangannya, kemudian membasuh mukanya, kemudian beliau ingin membasuh kedua tangannya sampai siku, tetapi karena jubahnya sempit maka beliau kemudian mengeluarkan tangannya dari bawahnya, dari bawah jubah tersebut, kemudian beliau membasuh kedua tangannya sampai siku, kemudian mengusap kepalanya, kemudian mengusap sepatunya, kedua sepatunya, kemudian salat bersama kami atau mengimami kami dalam salat. Riwayat yang ke-10 yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam bab ini dari Urwah bin Mughirah an abihi qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin fi masirin faqala li ama'aka ma'un qultu na'am fanazala an rahilatihi famasha hatta tawara fi sawadil lail thumma jaa fa afraghtu alayhi minal idawah faghasala wajhahu wa alayhi jubbatun min sufin falam yastati an yukhrija dhira'aihi minha thumma akhrajahuma min asfalil jubbah faghasala dhira'aihi wa masaha bi ra'sihi thumma ahwaitu li anzi'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Hadis ini dari Urwah ibni Mughirah dari bapaknya yaitu dari Mughirah bin Syu'bah. Beliau mengatakan bahwasanya aku bersama Nabi SAW pada suatu malam dalam perjalanan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah kamu memiliki air? Maka aku mengatakan iya. Kemudian beliau turun dari kendaraannya, kemudian beliau pergi sampai tidak terlihat karena kegelapan malam. Kemudian beliau datang, kemudian aku pun menuangkan air kepada beliau. Kemudian beliau membasuh mukanya. Kemudian ketika itu beliau memakai jubah dari kulit kambing. Kemudian beliau tidak bisa mengeluarkan tangannya dari bajunya. Kemudian beliau keluarkan dari bawah jubahnya. Kemudian beliau membasuh kedua tangannya sampai siku. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Kemudian aku ingin melepaskan sepatu beliau. Kemudian Nabi mengatakan, biarkanlah keduanya. Sesungguhnya aku telah memasukkan kedua kakiku ini dalam keadaan suci atau bersih ke dalam sepatu tersebut. Kemudian Nabi SAW mengusap kedua sepatunya. Kemudian riwayat yang terakhir disebutkan oleh Imam Muslim di sini juga dari Urwah dari Mughirah bahwasanya Nabi SAW berwudu. Kemudian kata Mughirah, aku ingin melepaskan khuf ataupun sepatu Nabi, tapi Nabi mengatakan inni adkhaltuhuma tahirataini, aku telah masukkan keduanya itu kakiku ini dalam keadaan suci. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa riwayat atau hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam pembahasan bab al-mashu 'alal khuffain. Itu al-mashu 'alal khuffain artinya mengusap kedua sepatu. Ini mengusap kedua sepatu. Yang dimaksud dengan sepatu di sini adalah sepatu yang dia menutupi kaki sampai mata kaki. Dan termasuk di sini adalah kata para ulama adalah al-jawrab, yaitu kaos kaki.
Maka ini salah satu keistimewaan umat Islam, yaitu Allah SWT memberikan keringanan terhadap syariat. Ketika kita berwudu, kemudian kita sedang dalam perjalanan, misalnya kita memakai sepatu, maka tidak perlu kita membuka sepatu kita. Cukup kita ketika ingin membasuh kaki, mengusap sepatu kita, tentunya dengan syarat yang akan kita sebutkan nanti. Atau memakai kaos kaki ketika kita misalnya dalam perjalanan, kemudian udara sangat dingin, kita memakai kaos kaki. Ataupun tidak dalam perjalanan, kita memakai kaos kaki, maka boleh kita mengusap kaos kaki tanpa harus membukanya. Maka ini keringanan yang diberikan oleh syariat kepada umat Islam, ya, dalam syariat, ya, secara khusus di sini adalah dalam berwudu, ya, al-mashu alal khuffain, mengusap kedua sepatu atau kaos kaki kita. Maka, dan ini merupakan salah satu hal yang menyelisihi, ya, ahlu sunnah, orang-orang Syiah. Artinya salah satu ciri ahlu sunnah adalah mereka mengusap sepatu atau mengusap kaos kaki mereka, yaitu mereka, ya, jumhur, mayoritas para ulama dan ijma para ulama, ya. Di sini disebutkan oleh Imam Nawawi ajma, itu sepakat seluruh para ulama, ya, kecuali yang menyelisihi ini adalah orang-orang Syiah, dan penyelisihan mereka tidak dianggap. Seluruh ulama ahlu sunnah bersepakat ijma bahwasanya disyariatkan masul khufain, yaitu mengusap sepatu. Sedangkan orang Syiah mereka menyelisihi hal ini, ya, menyelisihi tentang mengusap sepatu ini. Walaupun nantinya bab selanjutnya kita akan baca bahwasanya yang meriwayatkan tentang hadis tentang mengusap sepatu ini sendiri adalah sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, yang mereka orang Syiah menganggap ini sebagai imam. Ya, tapi di sini mereka tidak, ya wallahu alam, mungkin tidak percaya kepada imam mereka atau bagaimana, kita tidak mengetahui, ya. Yang jelas di sini Imam Nawawi mengatakan, ya, ciri ahlu sunnah di sini sepakat ulama ahlu sunnah bahwasanya disyariatkan mengusap khuf atau sepatu baik dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan mukim. Nanti akan dijelaskan dalam bab setelah ini waktunya, atau penjelasan tentang orang safar dan mukim. Ini yang pertama, bahwasanya sepakat seluruh para ulama akan disyariatkannya tentang masul khufain atau mengusap seperti ini. Dalilnya adalah dalil yang disebutkan oleh Imam Muslim di sini. Kemudian sebelumnya adalah dalil dari Al-Qur'an, yaitu surah Al-Maidah ayat yang ke 6. Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka di sini perlu kita ketahui bahwasanya dalam ayat ini Allah SWT menyuruh kita ketika kita ingin sholat maka berwudu. Bagaimana berwudu? Mencuci muka, kemudian kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, kemudian wa arjulikum, wa arjulakum, ya, dalam ayat wa arjulakum ini qiraah yang kita baca wa arjulakum, dan basuhlah kakimu. Maka orang-orang Syiah mengatakan, ciri orang Syiah, mereka ketika berwudu tidak membasuh kaki, tapi mereka mengusap kaki. Dengan berdalil dengan riwayat selanjutnya, riwayat yang lain yang mengatakan wa arjulikum, yaitu dengan kasrah. Para ulama mengatakan wa arjulakum, ya, qiraat yang kita baca yaitu wa arjulakum, yaitu ma'tufnya yaitu kepada faghsilu wujuhakum, yaitu cuci. Jadi yang dicuci, anggota wudu yang dicuci adalah muka, tangan sampai siku, kemudian kaki. Adapun qiraat wa arjulikum itu adalah maksudnya adalah
mengusap sepatu. Ini yang disebutkan oleh para ulama ahlu sunnah. Adapun orang Syiah, mereka tidak membasuh kaki mereka, tapi justru mereka ketika berwudu itu mengusap. Ini perbedaan. Maka dalam ini ayatnya dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Kemudian hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim ini menjadi dalil bahwasanya disyariatkan mengusap sepatu ketika kita berwudu kalau seandainya kaki kita memakai sepatu. Jadi keadaan kaki kita ada dua macam ketika kita berwudu. Apakah kaki kita dalam keadaan telanjang, maksudnya tidak memakai sepatu ataupun kaos kaki. Kalau dalam keadaan telanjang, maka kaki kita basuh, kita cuci. Kalau dalam keadaan berkaos kaki ataupun memakai sepatu, maka kita usap. Begitu syariat. Maka Imam Nawawi mengatakan di sini, manakah yang lebih utama untuk kaki diusap? Masul khufain. Seorang ketika dia berwudu, mana yang lebih utama bagi dia? Kalau dia memakai sepatu misalnya, dia mengusap atau dia lepaskan sepatunya, kemudian dia cuci, mana yang lebih utama? Di sini disebutkan oleh Imam Nawawi perbedaan pendapat para ulama di sini. Jadi seorang ketika dia memakai kaos kaki atau pakai sepatu, kemudian dia berwudu, mana yang lebih utama bagi dia? Dia buka kaos kakinya, sepatunya, kemudian dia basuh kakinya, atau dia tidak perlu membuka, dia cukup mengusap sepatu. Nah, di sini perbedaan pendapat para ulama. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya membasuh itu lebih utama karena itu adalah asal dari berwudu adalah membasuh kaki. Sebagian ulama yang lain mengatakan mengusap lebih utama. Mengusap lebih utama. Ulama yang lain, di antaranya riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwasanya keduanya sama, yaitu mengusap atau membasuh. Makanya para ulama menjelaskan adalah sesuai dengan keadaan. Kalau seandainya keadaan kita kaki tidak memakai sepatu, maka kita basuh. Tapi kalau kita lagi memakai kaos kaki, maka cukup kita mengusapnya saja atau memakai sepatu. Nah, wallahu alam, ini tentang hukum dari mengusap khuf atau sepatu ataupun kaos kaki kita. Dalam hadis ini, hadis-hadis yang disebutkan di sini, tadi disebutkan bahwasanya ini hadis Jarir, di mana para tabi'in, para sahabat Abdullah bin Mas'ud tadi menyukai hadis ini. Kenapa? Karena mereka ketika disebutkan hadis Jarir ini yang disandarkan kepada Nabi SAW, sedangkan Jarir ini masuk Islamnya setelah turunnya surah Al-Maidah. Maka ini menunjukkan mereka senang dengan hadis ini, menunjukkan kenapa? Karena kalau seandainya Imam Nawawi mengatakan ketika surah Al-Maidah turun yang menjelaskan tentang ayat wudu, kemudian hadis hadis Jarir ini belakangan datangnya, ini menunjukkan bahwasanya ayat dalam surah Al-Maidah ini itu dikhususkan oleh hadis ini, sehingganya disyariatkan mengusap sepatu. Walaupun tadi sebagian ulama ahli tafsir menyebutkan tentang bacaan wa arjulikum itu adalah untuk mengusap sepatu, menurut sebagian para ulama. Tapi yang jelas di sini tentunya hadis-hadis ini disebutkan ketika hadis Jarir ini datangnya setelah surah Al-Maidah, maka ini menunjukkan bahwasanya surah Al-Maidah dikhususkan dengan dalil dari hadis-hadis ini. Kalau seandainya hadis ini sebelum surah Al-Maidah, maka bisa jadi para ulama akan mengatakan bahwasanya hadis-hadis ini dimansuh atau dihapuskan oleh surah Al-Maidah. Jadi intinya adalah disyariatkannya mengusap sepatu ini jelas disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang banyak ini, itu hadis Jarir. Hadis Jarir, kemudian hadis Huzaifah, kemudian hadis Mughirah ibnu Syu'bah. Kemudian faedah dari hadis-hadis yang kita bacakan
yaitu tentang tadi yang pertama tentang disyariatkannya masul khufain, yaitu mengusap sepatu. Kemudian faedah dari hadis-hadis ini adalah bolehnya kencing berdiri. Ini disebutkan tadi dalam di hadis Hudzaifah, dengan jelas bahwasanya Nabi SAW kencing itu mendatangi tempat sampahnya suatu kaum, kemudian beliau kencing berdiri di situ. Maka di sini disebutkan oleh Imam Nawawi beberapa takwil atau beberapa pendapat para ulama. Kenapa Nabi SAW kencing berdiri? Banyak yang disebutkan. Tapi wallahu alam, yang mudah-mudahan yang lebih kuat adalah menunjukkan bahwasanya kencing berdiri itu dibolehkan. Kencing berdiri itu dibolehkan. Walaupun kebiasaan Nabi adalah kencing itu dalam keadaan duduk, tidak berdiri. Sebagaimana ini disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Man haddatsakum anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiqu ma kana yabulu illa qa'idan." Kata Aisyah, siapa saja yang menceritakan kepada Anda bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kencing berdiri, maka jangan Anda percayai, karena sungguhnya Nabi tidaklah pernah kencing kecuali dalam keadaan duduk, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Nasa'i. Kemudian Imam Nawawi mengatakan bahwasanya sanad hadis ini adalah jayyid atau baik. Maka di sini menunjukkan Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya Nabi SAW secara umum kencingnya duduk. Tapi Nabi pernah melakukan kencing berdiri di sini, menunjukkan bahwasanya kencing berdiri itu hukumnya boleh. Jadi Nabi melakukan ini menunjukkan bolehnya, tetapi yang lebih utama adalah dalam keadaan duduk. Adapun hadis-hadis yang melarang kencing berdiri disebutkan oleh Imam Nawawi adalah hadis-hadis itu tidak sahih. Tetapi yang sahih adalah hadis Aisyah tadi yang mengatakan bahwasanya Nabi selalu kencing dalam keadaan duduk. Kemudian disebutkan di sini perkataan para ulama bahwasanya sebagian sahabat ada yang kencing berdiri dan sebagainya. Ini melihat keadaan. Kita bisa bayangkan dulu, tidak seperti zaman kita sekarang. Orang dahulu kencingnya pergi ke tempat, ke kebun. Kalau di zaman Nabi pergi menjauh ke padang pasir yang luas. Maka mereka ketika mereka kencing berdiri, maka itu lebih menjaga